Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Nurjana dengan NIM 211420742. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, bagaimana tumbuhan memberi tanggapan terhadap lingkungannya? Yaitu, sebagian besar tumbuhan menghabiskan seluruh hidupnya dengan menetap di satu tempat saja. Mereka tertancap pada tempat tumbuh oleh akar-akarnya. Agar dapat bertahan hidup, tumbuhan harus dapat memberi tanggapan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Contohnya seperti mimosa, pudica, atau pada tanaman putri malu. Daun-daun putri malu mampu menanggapi rangsangan, yaitu dalam hal ini berupa sentuhan. Nah, tumbuhan dapat melakukan gerakan sebagai upaya tanggap terhadap kondisi lingkungannya. Gerak tumbuhan digolongkan menjadi dua kategori besar berdasarkan hubungan antara arah gerak dan arah dari mana rangsangan datang. Tropisme jika arah gerakan ditentukan oleh arah rangsangan, nasti jika arah gerakan tidak ada hubungannya dengan arah rangsangan. Terus yang dimana berfungsi sebagai stimulus dalam gerak tumbuhan diantaranya adalah cahaya, air, gaya gravitasi, sentuhan, dan juga temperatur. Beberapa gerak tropisme dikendalikan oleh hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan. Selanjutnya, adapun macam-macam gerak tumbuhan yang terbagi menjadi tiga, yaitu tropisme, taksis, dan juga nasti. Yang pertama, tropisme. Tropisme merupakan gerak tumbuhan untuk mengubah posisinya, baik menjauhi ataupun mendekati stimulus dan gerak tumbuh tanaman yang merupakan respon ataupun tanggapan tumbuhan terhadap rangsangan dari luar yang diterimanya secara langsung. Adapun macam-macam gerak dari tropisme itu sendiri, yang pertama fototropisme, yang kedua hidrotropisme, yang ketiga tikmotropisme, dan yang terakhir geotropisme. Nah, di sini juga ada mengapa akar tumbuh ke bawah atau pucuk tumbuh ke atas. Nah, yaitu gravitasi merupakan stimulus atau rangsangan yang selanjutnya ditanggapi atau direspon oleh tumbuhan. Stimulus adalah sesuatu yang ada di lingkungan yang menyebabkan perubahan tingkah laku, termasuk tingkah laku tumbuhan. Tingkah laku tumbuhan adalah respon tumbuhan terhadap stimulus. Nah, jika akar tumbuh secara mendatar, maka selanjutnya akan melengkung ke bawah. Hal tersebut disebabkan sel-sel di permukaan bawah akar tidak tumbuh sama panjang dengan sel-sel di permukaan di permukaan atas akar. Akibatnya sel-sel di permukaan atas menjadi lebih panjang sehingga akar melengkung dan menekan masuk ke dalam tanah. Berikut contoh akar yang tumbuh ke bawah. Selanjutnya adapun yang mengendalikan gerak tropisme, yaitu gerak tropisme pada tumbuhan dikendalikan oleh hormon tumbuhan, yaitu bahan kimia dalam tubuh tumbuhan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan tersebut, misalnya pada hormon auksin. Auksin menyebabkan batang dan daun tumbuhan bereaksi positif terhadap fototropisme atau tumbuh mengarah ke arah sinar matahari. Nah, hormon tersebut aktif dibentuk ujung batang. Sinar akan menyebabkan hormon pada batang bergerak ke atas. Nah, bagian atau sisi batang yang tidak terkena sinar matahari sehingga mengakibatkan sel-sel di bagian itu tumbuh lebih panjang dari bagian atau sisi batang yang terkena sinar matahari, sehingga batang membengkok ke arah sinar matahari. Nah, distribusi atau penyebaran auksin tidak merata pada batang tumbuhan. Auksin akan terkumpul lebih banyak di sisi batang yang jauh dari sumber cahaya matahari. Berikut contoh dari ujung batang membengkok ke arah sinar matahari karena sel-sel bagian atas lebih panjang dari sel-sel bagian bawah. Selanjutnya yang kedua itu gerak nasti, yang dimana gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya stimulus. Macamnya itu ada yang disebabkan oleh respon terhadap cahaya atau yang biasa disebut dengan fotonasti, dan juga temperatur atau termonasti.
Tikmonasti atau ada yang menyebutnya sebagai gerak seismonasti. Contohnya seperti pada daun putri malu ketika disentuh. Selanjutnya gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat tumbuhan karena pengaruh stimulus dikenal dengan gerak taksis. Gerak taksis ini dapat berupa gerak pindah tempat tumbuhan secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, sebagian contoh gerak pindah tempat organel kloroplas dalam sel ketika sel-sel elodea disinari. Contoh lainnya adalah gerak sel contoh lainnya adalah gerak sel jantan menuju ke sel gamet. Contoh lainnya adalah gerak sel gamet jantan menuju ke sel gamet betina pada lumut. Berikut adalah contoh gerak taksis. Gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan elodea ketika sel disinari. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.